Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hanifah Rizky Anggraini. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Dalam video kali ini, saya mengangkat tema edukasi mengenai informasi palsu atau yang biasa kita kenal dengan hoax. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, apa sih itu hoax? Saya akan memaparkan satu video dan satu berita. Teman-teman, dilihat dan disimak baik-baik ya. Guru itu beban negara. Nah, teman-teman sudah melihat kan video dan berita yang sudah saya paparkan. Di dalam video dan berita tersebut, terdapat tulisan hoax menggunakan huruf kapital. Bagaimana nih menurut teman-teman? Untuk mendapatkan jawaban yang tepat, yuk mari kita simak penjelasan saya mengenai hoax. Apa itu hoax? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti hoax adalah berita bohong, yaitu informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Jadi, arti hoax adalah suatu informasi bohong atau palsu yang direkayasa sedemikian rupa sehingga seolah-olah benar adanya dan akhirnya dipercaya oleh masyarakat umum. Selain dari pengertian hoax, teman-teman juga perlu tahu nih, apa sih ciri-ciri dari hoax? Yang pertama, menggunakan judul yang provokatif. Yang kedua, sumber informasi tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, modifikasi atau penciptaan fakta. Yang keempat, klaim tanpa dukungan fakta. Yang kelima, penyebaran cepat di media sosial. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan bahasa atau tata bahasa yang buruk. Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri hoax yang sudah saya sampaikan, menurut teman-teman, apakah video dan berita tersebut termasuk ke dalam kategori informasi palsu atau hoax? Jawabannya iya, karena video dan berita tersebut termuat ciri-ciri hoax, yaitu sumber informasi tidak dapat dipercaya, klaim tanpa dukungan fakta, modifikasi atau penciptaan fakta, yang terakhir penyebaran cepat di media sosial. Selanjutnya, kita akan membahas fakta dari video dan berita hoax tersebut. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Teman-teman sudah menyaksikan video tadi. Nah, itu merupakan video asli atau video yang sebenarnya. Video yang sebenarnya itu diedit menggunakan AI atau Artificial Intelligence, sehingga menjadikan video tersebut berita palsu atau hoax. Selanjutnya, kita akan membahas fakta dari berita ini. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan, hasilnya tidak ditemukan informasi yang resmi. Dan gambar Presiden Prabowo yang ini, itu merupakan foto beliau saat berpidato pada sidang tanggal 15 Agustus 2025. Sementara itu, pihak PLN mengkonfirmasi bahwa token listrik gratis itu merupakan informasi palsu atau hoax. Dampak dari penyebaran hoax adalah ketidakpercayaan terhadap informasi, menimbulkan konflik di masyarakat, kebingungan dan kekacauan, peningkatan kepanikan, serta kerugian finansial. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari pengertian hoax, ciri-ciri hoax, dan dampak penyebaran hoax, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, bagaimana sih cara menyikapi informasi palsu atau yang bisa kita sebut hoax? Caranya yang pertama, verifikasi sumber. Yang kedua, hati-hati dengan judul provokatif. Yang ketiga, periksa fakta. Yang keempat, laporkan informasi palsu. Yang terakhir, hindari penyebaran tanpa verifikasi. Teman-teman bisa menggunakan situs pengecekan fakta juga loh, seperti cekfakta.com, turnbackhoax.id, kominfo.co.id/hoax, serta factcheck.org. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki peran dalam mencegah hoax.
Apa aja peran mahasiswa? Peran mahasiswa di masa depan untuk mencegah hoaks. Yang pertama, mengedukasi teman dan keluarga. Mahasiswa bisa mulai dari lingkaran terdekat dengan memberikan informasi benar, membagikan tautan klarifikasi dari situs cek fakta, atau mengajak berdiskusi secara terbuka. 2. Aktif dalam komunitas anti-hoaks. Beberapa komunitas mahasiswa telah membentuk tim cyber atau media literasi digital yang bertugas melacak dan meluruskan informasi palsu. Yang ketiga, membuat konten edukatif. Mahasiswa jurusan apapun bisa membuat poster, video, blog, atau infografis yang menjelaskan ciri-ciri hoaks dan cara melawannya. 4. Kritis terhadap informasi. Mahasiswa dapat menjadi teladan dengan tidak langsung membagikan berita yang belum jelas sumbernya dan melakukan pengecekan ke situs resmi. Yang kelima, mengadakan pelatihan literasi digital di masyarakat. Bersama lembaga pengabdian masyarakat, mahasiswa bisa mengadakan pelatihan sederhana bagi warga untuk mengenali hoaks, terutama di daerah dengan tingkat literasi digital yang rendah. Dan sebagai mahasiswa pendidikan yang nantinya akan menjadi seorang guru, guru juga harus memiliki peran dalam mencegah hoaks. Apa saja peran guru? Peran guru di masa depan untuk mencegah hoaks. Yang pertama, memberikan pendidikan literasi. Pendidikan literasi akan menghasilkan siswa yang cerdas dan kritis dalam membuat penilaian terhadap suatu konten di media sosial. Yang kedua, menanamkan pendidikan karakter pada siswa. Pendidikan karakter akan membuat siswa memiliki etika dalam memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, mengajak siswa untuk mencari referensi lain yang resmi. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat membandingkan sumber informasi yang hoaks dengan sumber yang resmi. Keempat, memberikan keteladanan. Guru dapat memberikan contoh perilaku seperti tidak mudah menyebarkan suatu informasi sebelum dikonfirmasi kebenarannya. Kelima, membuat grup WhatsApp antara orang tua, guru, dan siswa. Media sosial ini digunakan sebagai wadah untuk mendiskusikan dan membahas sikap anti-hoaks. Setelah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hoaks, maka saya sebagai mahasiswa dan calon guru menyatakan sikap menolak informasi palsu atau hoaks. Mari teman-teman sama-sama kita menolak dan stop untuk menyebar informasi palsu atau hoaks demi menciptakan lingkungan digital yang aman, damai, dan beretika. Saya, Hanifah Rizky Anggraini, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman telah bersedia menonton video edukasi ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!